Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran fisika bersama saya Pak SC. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 tentang kesetimbangan benda. Nah, memang kesetimbangan itu ada kesetimbangan benda, ada kesetimbangan benda tegar, juga ada kesetimbangan benda titik. Kesetimbangan benda titik itu biasanya kita sebut dengan titik berat. Nah, kali ini kita akan membahas kesetimbangan benda. Biasanya soal yang bergantungan seperti ini. Nah, tapi pada materi ini kita bahas secara cepatnya aja. Tidak perlu kita membahas secara panjangnya yang menggunakan hukum-hukum Newton. Hasilnya sama, tapi memang lebih bagus secara cepat. Bukan lebih bagus, maksudnya lebih enak cara cepat gitu. Karena memang kan kita perlu cepat. Yang penting jawabannya sama, materi paham, dan cepat gitu. Nah, kecuali nanti gurunya minta cara yang konvensional, yang terstruktur menggunakan hukum Newton. Oke. Nah, ini sering keluar mungkin di UN, ya kan? Nah, ada benda yang bergantung seperti ini, terikat oleh 3 buah tali, ya kan? Tali pertama misalnya yang ini. Nah, ya ini misalnya tali pertama, ini misalnya tali kedua, ini adalah tali ketiga. Nah, ketiga buah tali terhubung oleh titik di sini, titik tengah. Nah, dan yang kalian perlu ingat, ketiga buah tali ini tidak memiliki nilai tegangan yang sama. Apa itu tegangan? Maksudnya tegangan tali ya. Tegangan tuh kadang disebut dengan tegangan, kadang juga disebut dengan gaya. Karena sebenarnya tegangan itu dengan gaya berbeda. Tegangan itu adalah gaya per satuan luas kalau pada bab elastisitas. Tapi kalau pada bab hukum Newton, tegangan ya disamakan dengan gaya. Cuma bedanya biasanya tegangan letaknya pada tali. Kalau gaya kan biasanya letaknya pada dorongan atau tarikan. Nah, gitu. Jadi tali ini, tali yang ini, mereka memiliki nilai gaya atau tegangan masing-masing. Nah, di soal seperti ini atau di materi seperti ini, variabel yang diketahui cuma gaya dan sudut. Nah, jadi kalian ingat ya, cuma variabel gaya dan sudut. Oke, bagaimana sih kita menganalisa atau menghitung kalau ada soal seperti ini? Nah, yang pertama harus kalian gambar adalah gaya berat benda M. Karena setiap benda yang memiliki massa pasti memiliki berat. Berat kemana arahnya? Ke bawah. Nah, boleh kamu sebut dengan berat atau kamu sebut dengan gaya berat. Yang rumusnya adalah massa dikali dengan gravitasi. Nah, sekarang bagaimana dengan T1, T2? T1, T2 ini adalah tegangan tali. Didapat nanti dari nilai W. Biasanya seperti itu. Nah, sebelum kita mengerjakan, kalian harus tahu sudut-sudutnya dulu. Nah, untuk tali 1 atau tegangan 1, sudut untuk tali 1 adalah belakangnya. Kalau tali 1 adalah sepanjang ini ya kan, dari sini, nah ya kan, sampai ke sini, maka sudut tali 1 adalah belakangnya, makanya ini. Nah, inilah sudut untuk tali 1. Nah, untuk tali 2, karena tali 2 yang ini, ya kan sepanjang ini, maka belakangnya adalah ini. Nah, inilah nilai sudut untuk tali 2. Nah, untuk tali yang ini, nah tali ini sengaja tidak Bapak sebut dengan tali 3, karena nilai tegangan tali yang ini, nilainya sama dengan nilai W. Nah, jadi Bapak ulang, nilai tegangan tali di sini, nilainya sama dengan nilai W, atau tarikan si beban. Oke. Jadi kita ganti dengan W saja. Nah, sehingga untuk tali W, sudutnya adalah yang ini. Nah, inilah theta W. Nah, sekarang bagaimana rumusnya atau rumus cepatnya? Nah, kita bikin seperti ini dulu ya, biar rapi. Oke. 2, 3. Oke. Nah, yang pertama, bagian atas ini adalah si gayanya. Jadi ada 3 gaya. Ada gaya berat beban, ada gaya tegangan tali 1, juga ada tegangan tali 2. Nah, W atau gaya berat per sin sudut W. Begitu juga T1 per sin theta 1. Begitu juga T2 berarti per sin theta 2. Artinya theta 1 adalah sudut untuk tali 1, theta 2 adalah sudut untuk tali 2. Nah, inilah cara cepatnya. Ini lebih mudah dibanding kalau kita menganalisa secara hukum Newton. Lebih ribet sedikit.
Nah, hasilnya sama. Oke, sekarang permasalahannya, biasanya pada soal seperti ini, permasalahannya adalah mencari nilai sudutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan nilai sudutnya? Oke, nah sekarang Bapak hapus dulu ya. Nah, kita hapus dulu. Oke, kalian sudah tahu tadi kan? Atau kita bikin kita bikin soalnya lagi. Kita copy paste aja. Nah, biar bisa melihat materinya. Oke. Kita copy paste di sini ya. Nah, ini kita geser dulu. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya misalnya. Oke. Oke. Kita hapus dulu ya. Jadi biar lebih mudah. Biasanya kalau nggak ada contoh soal sulit memaham. Jadi kalau ada contoh soal lebih mudah. Oke. Nah, semisal di sini sudutnya adalah 60 derajat. Misal. Di sini misalnya adalah 30 derajat. Nah, ternyata misalnya nilai bebannya adalah masanya dulu ya. Masa bebannya misalnya 50 kg. Jadi kalau masa bebannya adalah 50 kg, maka beratnya dikali gravitasi ya kan. Nah, jadi nilainya adalah 50 dikali 10, nilainya adalah 500 Newton. Nah, sekarang bagaimana sudutnya? Kalau di sini 60, di sini 30, maka di sini nilainya adalah berapa ya? 90. Ya kan? Kenapa? Karena segitiga itu total sudutnya adalah 180. Ya kan? Segitiga itu total sudutnya 180. Nah, kalau di sini 60 ditambah dengan di sini 30, nah 180 kita kurang 60, kita kurang 30, masih sisanya adalah 90. Nah, itulah nilai sudut yang di sini 90 derajat. Oke, bagaimana sekarang nilai sudut theta 1? Nah, sebenarnya kita bikin dulu garis bantu. Oke. Sekarang kita bikin garis bantu. Nah, oke, nah seperti ini. Ini adalah garis bantu. Buat apa? Buat mengetahui sudutnya. Karena memang kan di sini yang ini siku-siku 90, yang ini juga siku-siku 90. Maka kalau di sini 30, kalau di sini 30, ya kan? Nah, maka nilai di sini juga 30. Berseberangan. Nah, kalau di sini 60, maka nilai di sininya juga 60. Sedangkan kita tahu nilai di bawah sini adalah 90. Nah, di sini pun 90. Maka sudut keseluruhan untuk theta 1 nilainya adalah 90 yang ini. Nah, kita tambah dengan 30 yang ini. Maka theta 1 sudutnya adalah 120 derajat. Nah, bagaimana dengan theta 2 atau sudut untuk tegangan tali 2? Tadi kan sudutnya yang ini ya. Nah, sama caranya. Yang ini sudah 90, ya kan kita tambahkan dan ini 60. Nah, maka theta 2-nya nilainya adalah 90 yang ini, ya kan? Kita tambah dengan 60. Maka nilainya adalah 150 derajat. Nah, sehingga kita sudah mendapatkan nilai sudutnya. Bagaimana kita mencari nilai tegangannya? Nah, kita masukkan ke rumus. Cuman tidak bisa langsung ketiganya. Jadi, dua-dua dulu ya. Jadi, misalnya kita pakai W dengan T1. Nah, sehingga W nilainya adalah 500, ya kan, per sin theta W. Nah, theta W tadi kan yang ini. Nah, nilainya adalah 90. Sama dengan T1 per sin theta 1. Theta 1 120 ya.
Jadi sin 120. Nah, kalau kita teruskan 500 per sin 90 nilainya adalah 1. Ya kan, sin 90 nilainya adalah 1. T1 per sin 120 itu sama dengan sin 60. Nah, sekarang Bapak tekankan lagi, pada kuadran 2, sin 120 nilainya sama dengan sin 60. Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga T1 tinggal kita kali silang, 500 dikali setengah akar 3 per 1. Berarti nilainya adalah 250 akar 3 Newton. Nah, inilah nilai tegangan tali 1. Nah, gampang ya. Sekarang bagaimana kalau kita mencari tegangan tali 2? Oke, Bapak beri partisi dulu ya. Set. Nah, kita akan mencari nilai tegangan tali 2. Jadi yang kita pakai adalah W, ya kan? W yang ini kita sandingkan dengan T2. Nah, jadi W kita sandingkan dengan T2. Jadi kalau kita masukkan nilainya, W itu 500 ya kan? Per sin theta W adalah sin 90 sama dengan T2 yang kita cari per sin theta 2. Nah, theta 2 tadi nilainya adalah 150 ya kan? Nah, jadi per sin 150 500 sin 90 nilainya tadi 1 sama dengan T2. Nah, sin 150 nilainya sama dengan sin 30. Berapa ulang? Sin 150 letaknya di kuadran 2. Ganti dari sin 150 adalah sin 30. Sin 30 nilainya adalah setengah. Maka T2-nya kita kalikan 500 dikali setengah dibagi 1, hasilnya adalah 250 Newton. Gampang ya? Nah, itulah soal tentang kesetimbangan benda yang seperti ini. Cara cepatnya yang ini ya, yang Bapak kurung ini. Nah, ada soal seperti ini. Caranya sama, tapi nilai sudutnya yang berbeda. Nah, tunggu ya, kita geser lagi. Nanti kita jawabin soal-soalnya. Ada sekitar ada 4 soal ya, atau 5 soal lah. Nah, soalnya seperti ini. Oke, Bapak bikin dulu. Caranya sama. Oke. Nah, talinya juga ada 3. Oke. Nah, di sini ada beban. Kita bikin bebannya dulu. Nah, oke. Nah, di sini sudutnya 45 derajat. Nah, di sini pun 45 derajat. Oke. Nah, kalau di sini 45 derajat, di sini 45 derajat, maka di sini 90 derajat. Nah, ya kan? Sekarang kita bikin garis bantu. Oke. Nah, garis bantu. Ini adalah garis bantu. Tadi kan di sini 90 siku-siku, di sini juga 90 siku-siku ya kan? Nah, kalau di sini 45, maka di sini pun 45. Nah, kalau di sini 45, maka di sini pun 45. Nah, bagian sini adalah T1, bagian sini adalah T2. Nah, berarti kan kalau kita ambil sudut T1 yang ini. Nah, inilah sudut T1, nilainya adalah 90 yang ini, ya kan? Kita tambah dengan 45. Nah, berarti nilai theta 1 adalah 135 derajat. Theta 2 berarti sama ya, yang ini ya.
Nah, theta 2 sama ya, 45 ditambah dengan 90. Berarti kan nilainya sama. Juga 135 derajat. Diketahui berat dari kotak ini adalah 500 akar 2 ya kalau nggak salah Newton. Nah, 500 akar 2 Newton. Nah, sekarang bagaimana nilai T1, T2? Caranya sama, kita tinggal hitung tapi maksudnya tidak langsung ketiganya, tapi kita dua ya. Nah, kita geser lagi ya ini. Nah, caranya W per sin theta W ya kan. Misalnya kita sandingkan dulu dengan T1, berarti kan per sin theta 1. Oke, kita masukkan W-nya 500 akar 2 ya kan, per sin theta W yang mana? Kalau W yang adalah ini, berarti kan theta W-nya yang ini belakangnya. Nah, berarti sin 90 theta T1 per sin tadi theta 1-nya 135 ya. Nah, 500 akar 2 per sin 90. Sin 90 itu 1. T1 per, nah, sin 135 di kuadran 2 sama dengan sin sin 45. Nah, jadi ya Bapak tekankan kembali, sin 135 ini letaknya di kuadran 2. Nah, berarti nilainya sama dengan sin 45. Kalian pelajari lagi nanti tentang pelajaran kuadran di bab matematika ya kan. Nah, jadi sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Oke, berarti kalau kita mencari T1 500 akar 2 kita kali dengan setengah akar 2 per 1. Nah, akar 2 kita kalikan dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Nah, berarti kan 2 kali setengah habis. Artinya ini habis. Maka nilainya adalah 500 Newton. Itulah nilai T1. Nah, untuk mencari T2-nya karena sudutnya sama. Nah, ini kan theta 1 135, theta 2 juga 135. Maka T1 dan T2 nilainya sama, 500 Newton. Nah, gitu. Gampang ya? Nah, inilah soal yang pernah Bapak dapat dari teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Masih kesetimbangan benda, cuman beda lagi letaknya. Nah, sekarang letaknya seperti ini. Nah, ini analisanya sebenarnya sangat panjang. Cuman kadang-kadang yang dicarinya adalah nilai koefisien gesek. Nah, ini kesetimbangan benda tegar. Misalnya yang biru ini adalah tangga disandarkan ke dinding. Oke, ini adalah dinding, ya kan? Dan ini adalah lantai. Nah, lantai yang kasar. Kalau lantai itu kasar, berarti kan dia memiliki koefisien gesek atau mu. Ya kan, ini adalah nilai koefisien gesek. Nah, biasanya mencari nilai koefisien gesek lantai tersebut. Nah, caranya gimana? Cara cepat aja kita ya. Jadi cara cepatnya gini. Nilai koefisien gesek caranya adalah 1/2 dikali dengan tan theta. Theta tuh yang mana? Ya ini, sudut yang di bawah sini. Bukan yang ini ya, tapi sudutnya yang ini. Nah, jadi yang di bawah sudutnya. Nah, ini adalah cara cepatnya mencari nilai koefisien gesek di lantai dengan tangga atau dengan benda yang bersandar ke dinding lah. Nah, apa itu tan? Tan itu kan ini. Tan adalah desa. Tan adalah desa. Apa itu desa? Desa itu adalah depan sudut dibagi dengan samping sudut. Nah, misalnya depannya adalah Y,
sampingnya misalnya adalah X, maka depan sudut adalah garis Y per samping sudut adalah garis X. Nah, Bapak ada menemukan kalau tidak salah ya, tingginya ini 6 meter, yang yang horizontalnya ini 8 meter. Pertanyaannya, berapa nilai koefisien gesek lantai tersebut apabila tangga memiliki berat? Nah, berat tangga misalnya 80 Newton misal. Ternyata berat tangga bisa kita abaikan. Tapi sebenarnya bukan diabaikan ya, karena analisanya panjang menggunakan hukum-hukum Newton. Nah, tapi cara cepatnya seperti ini. Nah, dia tidak memakai berat tangga, langsung saja. Berarti koefisien gesek 1/2 dikali. Nah, tan theta adalah desa. Depan sudut theta ini adalah 6 per samping sudut theta ini /8. Tangga ini bukan samping sudut ya, tapi tangga ini adalah miringnya. Berarti kan tan theta pada gambar ini adalah 6/8. Nah, jadi kalau kita teruskan 1/2 kali 6 berapa? 12 ya. Bagi 8, 12/8 ya kan. Kalau kita teruskan, berarti koefisien geseknya adalah 8/12, atau kita bagi dengan 4, 2/3. Nah, inilah nilai koefisien gesek antara lantai dengan tangga. Ini termasuk kesetimbangan benda tegar. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada soal yang seperti ini. Oke. Ada yang biru ini batang ya. Jadi yang biru ini adalah batang, yang hitam itu adalah dindingnya. Nah, jadi batang dipautkan ke dinding hitam ini. Nah, ini dinding ya, dinding misalnya. Nah, batang kita pautkan ke dinding hitam ini, artinya batang itu bisa naik, bisa turun. Artinya porosnya di sini ya. Nah, poros atau sumbu putar. Batang tersebut dikaitkan dengan tali atau diikat dengan tali yang warna hijau ini. Nah, anggaplah ini tegangan tali, ya kan? Nah, ternyata misalnya membentuk sudut. Nah, misalnya sudut yang terbentuk pada tali dengan batang adalah misalnya 30 derajat. Nah, misalnya massa batang diabaikan, artinya batang ini dianggap ringan karena massa batang diabaikan. Nah, habis itu digantungkan beban di tengah-tengah batang. Nah, jadi beban digantungkan di tengah-tengah batang, dimana misalnya massa bebannya adalah 8 kg. Oke, nah pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan tali atau T supaya keadaannya setimbang. Setimbang itu dalam artian batang tersebut tidak naik juga tidak turun. Nah, di sini panjang batang diabaikan karena tidak dikasih tahu. Anggaplah panjang batang itu adalah L ya. Jadi misalnya panjang keseluruhan batang yang warna biru itu nilainya misalnya adalah L. Nah, karena beban tadi kita letakkan di tengah-tengah batang, berarti dari poros ke beban adalah setengah L. Juga dari ujung batang ke beban adalah setengah L. Nah, ini sebenarnya menggunakan prinsip torsi atau momen gaya, tapi dengan syarat. Nah, jadi syaratnya gini. Syaratnya adalah jumlah torsi atau resultan torsi atau momen gaya pada sistem ini harus 0. Nah, misalnya ada beberapa torsi yang apabila diresultankan bernilai 0, sehingga batang akan setimbang.
Kalau kalian mengerti penjelasan tentang momen gaya atau torsi yang sudah ada Bapak jelaskan di video kemarin, nah linknya bisa lihat di atas ya. Nah, maka akan paham kenapa sigma torsi harus 0. Nah, atau Bapak jelaskan lagi. Jadi gini ya, torsi itu kan pengertiannya adalah sesuatu yang menyebabkan berputar. Nah, apabila dia tidak berputar, berarti torsinya atau momen gayanya adalah 0. Nah, dengan peraturan atau prinsip, apabila torsi itu memutar sistem searah jarum jam, maka torsi dianggap positif. Apabila torsi itu memutar berlawanan jarum jam, maka torsi dianggap negatif. Nah, si torsi tadi ya. Nah, torsi itu kan rumusnya adalah hasil kali gaya, baik itu gaya F atau gaya berat, dikali dengan jarak garis gaya ke poros. Ingat ya, torsi atau momen gaya adalah hasil kali gaya atau F atau W terserah gaya apapun dikali dengan jarak garis gaya ke poros yaitu R. Nah, apabila nanti antara batang atau sistem dengan garis gaya tidak tegak lurus, maka ditambahi di sini sin, sudut yang terbentuk. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada dua buah gaya. Ada gaya oleh beban M, maka namanya adalah W atau M dikali dengan G. Ada gaya oleh tali T. Nah, jadi cuma ada dua gaya. Nah, kalau ada dua gaya, ya kan? Kalau ada dua gaya, maka torsinya kemungkinan juga ada dua. Ada torsi akibat gaya W atau gaya berat batang, bukan berat beban. Nah, ada torsi akibat tali T. Nah, cuman putaran sistem atau batang akibat gaya W arahnya adalah ke sini. Nah, kan kan W menariknya ke bawah sehingga batang itu akan berputar ke sini terhadap poros yang di sini tadi. Nah, tapi apabila kita tarik dengan tali T kan menariknya ke sini. Nah, sehingga si sistem batang ini ketika ditarik dengan tali T, dia akan berputar melawan jarum jam. Nah, melawan arah jarum jam, ya kan? Nah, sehingga torsi untuk gaya batang adalah positif. Nah, torsi untuk gaya tegangan tali adalah negatif karena dia tarikannya menyebabkan batang berputar berlawanan jarum jam. Paham ya? Nah, rumusnya adalah gaya dikali dengan jarak gaya ke poros. Nah, porosnya tadi di sini ya, ini porosnya. Nah, jadi untuk torsi W berarti gayanya adalah gaya W atau gaya berat W. Si beban tadi ya kan, dikali dengan jarak W ke poros atau RW. Nah, begitu juga torsi akibat tali T berarti gaya tegangan tegangan tali dikali dengan jarak tali yang ini nih, garis tali yang ini ke poros atau RT. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana nilai W? Nilai W adalah M kali G. Kalau masanya misalnya adalah 8 kilo, maka beratnya adalah 80 Newton. Nah, sekarang bagaimana nilai T? Oke, nilai T itu masih ingat ya kemarin? Torsi kalaunya tidak tidak tegak lurus, kita tambahin sin, ya kan? Nah, sehingga di sini kita tambahi sin, sudutnya 30. Nah, gitu. Ya kan? Nah, atau analisa yang lain bagaimana, Pak? Boleh. Misalnya seperti ini. T kan arahnya ke sini. Nah, ini adalah dimensi T terhadap sumbu Y. Dan di sini adalah dimensi T terhadap sumbu X. T terhadap sumbu X tidak dipakai. Kenapa? Karena garis gaya T terhadap sumbu X kalau kita perpanjang mengenai poros, maka dianggap torsinya 0. Sehingga yang kita pakai adalah T terhadap sumbu Y. T terhadap sumbu Y ini, T atau gaya tegangan tali terhadap sumbu Y ini nilainya adalah T dikali sin theta gitu. Nah, jadi
Kenapa dapatnya sin theta? Karena garis TY ini didimensikan tuh sama dengan di sini. Nah, garis ini adalah sama dengan garis TY yang di sini. Nah, garis ini kan di depan sudut 30. Depan itu atau desa itu adalah sin. Kalau sami, bukan desa, demi itu adalah sin. Jadi depan sudut itu adalah sin. Kalau sami adalah cos. Nah, itu sudah dipelajari ya di matematika. Nah, sehingga TY nilainya adalah T sin theta. Tapi kalau bingung gini aja. Apabila torsi gayanya tegak lurus seperti ini, misalnya nih poros di sini ya, poros di sini ada F1. Nah, tapi F1 tegak lurus dengan si batangnya ini, maka torsinya adalah F1 dikali R1. Tapi misalnya di sini ada F2 membentuk sudut theta, berapakah sudutnya? Nah, maka torsi 2 caranya adalah F2 dikali R2 ditambah sin, bukan ditambah, dikali lagi sin theta. Nah, gitu. Karena dia tidak tegak lurus dengan sistem yang diputar. Sistem yang diputar adalah batang. Gampang ya. Nah, makanya di sini Bapak tambahin sin 30. Oke, jadi dua analisa ya, sama pengertiannya. Bisa pakai yang langsung torsi atau pakai yang TY, terserah. Hasilnya sama. Gampang ya. Oke, kita teruskan. Nah, setelah dapat dua buah torsi seperti ini, oh ya, ada yang belum, R-nya. Nah, bagaimana nilai R? Nilai R untuk W, nilai R untuk T. Nah, R itu adalah jarak garis gaya ke poros. Nah, untuk W, garis gayanya di sini, porosnya di sini, maka jarak dari garis W ke poros sini nilainya adalah setengah L. Nah, sekarang bagaimana dengan jarak si tegangan tali T ke poros? Nah, jadi kan karena tegangan tali T itu di sini garisnya yang mengenai batang, jadi dari sini ke poros sini. Nah, berarti kan dari sini ke sini nilainya adalah L, ya kan? Nah, berarti kan jarak untuk tegangan tali T adalah L. Oke, sekarang kita masukkan aja. Nah, ingat tadi ya, syaratnya apa? Syarat untuk terjadi kesetimbangan adalah jumlah torsi sama dengan 0 atau resultan torsi sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan, nah, oke, kita masukkan dulu yang ini ya, ke sini ya. Nah, ada dua buah torsi W dan torsi T. Torsi W bernilai positif, torsi W bernilai negatif. Bukan, torsi W positif, torsi T negatif, ya gitu, sama dengan 0, ya kan. Nah, inilah dua buah resultan torsi. Nah, jadi kalau kita pindah ruas, torsi W sama dengan torsi T. Kita ganti nilainya, ya kan. Kita masukkan nilainya. Oke. Nah, kita masukkan nilainya. Untuk torsi W nilainya adalah berarti kan W dikali dengan RW. Torsi T berarti kan tadi T dikali R-nya T dikali sin 30. Nah, masukkan nilainya. W nilainya tadi 80 Newton. Nah, RW berarti kan dari garis W ke poros setengah L. Oke. Nah, T-nya kita cari. Nah, RT-nya tadi kan dari garis T ke poros adalah L. Sin 30 nilainya adalah setengah. Nah, sehingga kalau kita coret, ya kan, akhirnya didapatlah nilai tegangan tali sebesar 80 Newton. Nah, inilah nilainya supaya supaya setimbang, ya gitu. Ribet banget sih. Jadi supaya setimbang, nilai tegangan talinya harus 80 Newton. Oke, bisa ya? Gampang aja ini. Nah, ini contoh soal kesetimbangan benda tegar. Nah, sekarang kita ke soal yang lain ya. Oke. Jadi ada soal seperti ini. Bapak bikinkan dulu. Nah, ada tower di sini, misalnya di sini juga ada tower. Nah, ada tali. Oke.
Ini Bapak gambar tali ya. Oke, di sini ada tali. Di sini juga ada tali. Nah, di sini juga ada tali. Nah, cuman di sini sudutnya 45 derajat. Oke, 45 derajat. Nah, di sini sudutnya 30 derajat. Nah, ini ada beban. Oke, ada beban ya. Beban dengan masanya adalah M. Nah, ternyata beban itu memiliki nilai bebannya berapa ya? Bapak cek dulu ya, sekitar 500 akar 2 Newton. Nah, itu sudah jadi beban, bukan lagi massa. Jadi bukan lagi M ya. Jadi di sini nilai bebannya atau W-nya ini sudah jadi beban, bukan lagi massa atau berat. Nah, nilainya adalah 500 akar 2 Newton. Nah, pertanyaannya, tentukan besar tegangan tali yang membentuk sudut 45 derajat. Berarti tegangan tali yang sebelah kiri. Ya, anggaplah ini T1. Di sininya T2. Tapi yang dicarinya cuma T1. Nah, pertanyaannya, sekarang berapa sudut untuk T1? Nah, ya kan? Kalau coba kita analisa dulu ya, kita bikin garis bantu. Jadi jangan lupa kita bikin garis bantu biar lebih mudah. Nah, jadi ini Bapak bikin garis bantu yang bagian sininya. Nah, oke. Nah, di sini 90 derajat ya kan, di sini juga 90 derajat. Nah, kalau di sini 45, di sini pasti 90. Nah, kalau di sini 45, maka di sini pun 45. Ya kan? Nah, kalau di sini 30, di sini kan 90 derajat, maka di sini adalah 60. Nah, pertanyaannya, sudut untuk θ1 yang mana? Nah, garis θ1, bukan θ1, sudut untuk tegangan tali 1, yang mana sudutnya? Nah, sedangkan tali 1 adalah ini. Nah, berarti kan sudutnya adalah di belakang tali 1, maka yang ini. Nah, inilah θ1-nya. Ya kan, berarti nilainya adalah 90 yang ini ditambah dengan 60 derajat. Nah, maka θ1-nya adalah 150 derajat. Nah, sedangkan untuk θ2 atau sudut untuk tegangan tali 2 yang ini, berarti yang sebelah sini ya. Nah, inilah θ2-nya. Berarti kan 90 yang ini, ya kan? Kita tambah dengan 45. Maka sudut θ2 adalah 135 derajat. Karena kita mencari karena kita mencari tegangan tali 1 saja, maka θ1 saja yang kita pakai. Nah, pertanyaannya berapa sudut untuk gaya W? Nah, gaya W kan sudutnya bagian atas sini. Nah, coba kita lihat ya. Nah, coba perhatikan, dari sini sampai sini adalah 180 derajat. Dari bagian ini sampai ke bagian sini adalah 180 derajat karena separuh lingkaran. Nah, sedangkan ini sudah 45 derajat, ini sudah 60 derajat, berarti ini sisanya. Nah, coba kita analisa. Berarti kan 180 sama dengan 45 ditambah dengan 60 ditambah dengan sudut W. Berarti sudut W-nya tinggal kita kurangkan. 180 dikurang 45 135 ya kan, dikurang lagi 60 berarti 75 ya. Ya kan? Karena kan 60 ditambah 180 dikurang 60 120 dikurang 45. Kalau 120 aja dikurang 40 sudah 80 kan, dikurang lagi 5 berarti 75. Oke, 75 derajat. Berarti 75 tambah 45 100 berapa? 120 tambah 60 180 pas. Oke. Berarti sudut di sini nilainya adalah 45 aja. Berapa? 75 derajat sebagai θ W. Oke, kita hitung.
Caranya apa tadi? W per sin theta W sama dengan T1 per sin theta 1. Sekarang kita masukkan nilainya. W-nya nilainya adalah 500 akar 2 ya kan, per sin 75. Nah, sin 75 ini bukan sudut istimewa. Jadi nanti harus menggunakan kalkulator saintifik. Bisa ya? Tahu kan kalkulator saintifik yang khusus untuk menghitung sin, cos, tan. Jadi di kalkulator saintifik itu ada menu sin, cos, tan. Tapi di handphone juga ada sin, cos, tan. Biasanya juga logaritma dan macam-macam. Istilahnya adalah kalkulator saintifik. Oke, T1 per sin theta 1 tadi berapa? 150. Ingat ya, sin 150 sama dengan sin 30 di kuadran 2. Oke. Nah, kalau 75 ini masih di kuadran 1. Nah, kalau kita menggunakan kalkulator saintifik, ya kan, sin 75 derajat itu, maka dia akan pecahan. Kalau kita menggunakan kalkulator saintifik. Nah, jadi 500 akar 2 per sin 75 nilainya sekitar kurang lebih 0,95. Nah, T1 per sin 30. Sin 30 kan setengah atau 0,5 ya kan. Nah, sekarang kalau kita kalikan 500 dikali 500 dikali 0,5 adalah 250. Berarti kan kalau kita teruskan, oke, berarti T1-nya adalah 500 akar 2 dikali 0,5 dibagi dengan 0,95. Nah, coba kalau kita hitung 500 kan kalau sudah kita kali dengan 0,5 aja sudah 250 ya. Ya kan? 250 akar 2 dibagi lagi dengan 0,95. Oke, 250 kita bagi dengan 0,95, nilainya sekitar 263. Nah, ini pecahannya 0,2. Nah, akar 2 inilah nilainya, sekitar inilah Newton ya kan. Nah, bisa ya. Ini memang nilainya pecahan karena memang kan berawal dari sin 75 pecahan ya kan. Nah, karena memang lebih mudah itu sudut yang dipakai adalah sudut-sudut istimewa. Kalau tidak istimewa kadang-kadang harus pakai koma. Karena kalau kita mencari menggunakan kalkulator saintifik. Oke, bisa ya. Gampang aja ini. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang kesetimbangan benda. Nah, yang tadi yang sudah kalian lihat di awal-awal video. Oke, kita looking for dulu. Oke. Nah, ini. Nah, ada soal semacam ini. Kita perbesar ya. Oke. Nah, ini Bapak dapat dari teman kalian. Nah, oke. Sebuah sistem kesetimbangan, oke. Benda ada batang AB homogen. Homogen itu sejenis ya. Homo itu kan satu, artinya satu jenis. Panjangnya 80 cm, beratnya 18 Newton. Pada ujung B digantung beban beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Oke, berarti ini seperti soal yang sebelumnya tadi. Cuman di sini batangnya tidak diabaikan masanya, memiliki massa yang harus diperhitungkan. Oke, sekarang kita gambar. Jadi analisanya seperti ini. Oke, ada misalnya dinding, ya kan? Oke. Nah, agak sedikit error ya. Kita perbesar lagi. Oke. Nah, jadi kita gambar dindingnya dulu. Oke, ada dinding. Nah, terlalu panjang, apa-apa. Habis itu ada batang. Oke, sekarang kita gambar batangnya. Misalnya batangnya berwarna biru. Oke. Nah, batang ini dihubungkan dengan tali AB. Tali AB ya? Oh, tali BC. Oke. Anggaplah talinya berwarna hijau misalnya. Oke, talinya tipis aja.
Nah, ini tali BC. Nah, sekarang kita tandain. Oke, jadi batang panjangnya AB. Oke, berarti batang panjangnya di sini A, di sini B. Oke, setelah itu apa lagi? Beratnya 18 Newton, pada ujung B digantung beban yang beratnya 30 Newton. Batang ditahan oleh tali BC. Oke, berarti di sini C. Karena panjang talinya adalah BC. Nah, berarti kan apa ini dikasih tahu jika jarak A ke C. Oke, berarti kan tinggi yang ini. Tinggi dindingnya. AC nilainya adalah 60 cm. Oke, 60 cm. Habis itu panjang batangnya adalah 80 cm. Oke. Berarti dari sini ke sini nilainya adalah 80 cm. Ya kan? Panjang batangnya 80 cm. Nah, sekarang di ujung batang, ya kan nih? Pada ujung B, oke. Dikasih beban. Oke, kita kasih beban di sini. Nah, sekarang kita bikin bebannya. Oke, anggaplah masanya M. Oh, tidak perlu massa karena sudah dikasih tahu. Di ujung B digantung beban dengan berat. Sudah dikasih tahu beratnya. Nah, W-nya sudah dikasih tahu. W-nya nilainya adalah ini nilai W untuk beban. Anggaplah WB ya. Nilai W untuk beban, nilainya adalah 30 Newton. Nah, cuman si batang AB ini memiliki massa yang tidak diabaikan. Artinya sudah ada nih. Ini kan berat untuk batang. Nah, sudah berat ya. Ingat ya, menggambar gaya berat harus di tengah pusat batangnya atau bebannya. Karena pusat itu di tengah. Jadi kalau kita menggambar gaya berat untuk batang, kita letakkan di pusat sini. Nah, inilah W untuk batang. Ya, anggaplah W batang apa? WG. Nah, ini adalah berat untuk batang. Karena memang kada diabaikan. Nah, jadi kita masukkan W batangnya atau WG. Nilainya adalah 18 Newton. Jangan lupa ya, letaknya di tengah-tengah. Jadi kalau panjang batang adalah 80 cm, maka kesininya adalah 40 cm. Nah, karena di tengah-tengah. Habis itu ada tegangan tali atau T. Nah, yang inilah yang dicari. Supaya sistem ini diam atau setimbang. Nah, oke, kita menggunakan proses torsi aja ya, rumus torsi aja atau momen gaya. Porosnya di sini, engselnya di sini. Nah, inilah poros atau engsel. Poros itu adalah sumbu putar. Jadi batang itu bisa berputar ke sini, ya kan? Bisa juga berputar ke sini. Nah, teman supaya setimbang, berarti batang itu tidak berputar, kan setimbang. Tadi kan syaratnya adalah jumlah torsi sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke syaratnya, kita analisa dulu torsinya yang mana saja. Oke. Ingat ya, karena ada 3 buah gaya, ada tegangan tali, ada berat batang, ada berat beban. Nah, maka torsinya kemungkinan juga ada 3. Ingat ya, apabila ada 5 gaya, kemungkinan torsi ada 5. Di sini ada 3 buah gaya. Pertama tegangan tali, kedua berat batang, ketiga berat beban. Nah, jadi kemungkinan torsinya juga ada 3, sehingga kita tuliskan ada torsi akibat gaya tegangan tali T, ada torsi akibat gaya berat batang, ada torsi akibat gaya beban B. Nah, rumusnya sama, gaya dikali dengan jarak garis gaya ke poros, tapi apabila tidak tegak lurus ditambahkan sin. Contoh seperti yang tegangan tali ini. Kalau untuk gaya beban kan ini tegak lurus dia, jadi kada perlu sin. Karena tegak lurus tuh 90 derajat, sin 90 derajat juga 1, jadi nggak perlu kita tulis. Nah, jadi untuk B rumusnya adalah WB dikali dengan RB. Berarti RB-nya adalah dari B ke A. Nah, untuk berat batang, torsi batangnya adalah berarti kan W batang, ya kan, dikali dengan jarak garis gaya berat batang ke poros, berarti kan 40 cm. Nah, sekarang torsi T, berarti rumusnya T dikali jarak T ke poros. Nah, karena dia miring ditambahkan sin theta. Tetanya yang mana? Ya ini. Nah, cuman torsi untuk gaya tarik batang atau gaya tarik tali ya, gaya tarik tali. Nah, ini kan arah tarikannya ke sini. Nah, maka
dia melawan arah jarum jam karena arah tarikannya ke sini, berarti dia negatif. Nah, sehingga ini minus. Oke. Nah, mana jaraknya? Berarti kan dari jarak R-nya untuk gaya tali ini berarti kan dari B ke A. Jangan lupa ya, minus. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. Nah, tadi R-nya T dari B, dari garis tali T ke poros, berarti kan dari B ke A, berarti 80 cm atau 0,8 meter. Jarak untuk gaya berat batang atau G, berarti kan dari tengah batang ke ujung batang A 0,4 meter atau 40 cm, ya kan? Nah, untuk jarak beban B karena di ujung batang ke ujung batang, berarti kan jaraknya adalah 80 cm atau 0,8 meter. Syaratnya apa tadi? Syaratnya ya kan supaya terjadi setimbang, syaratnya adalah jumlah torsi sama dengan 0. Torsinya ada 3. Ada torsi T negatif, ada torsi berat batang positif, ada torsi berat beban juga positif, sama dengan 0. Sekarang kita pindah ruas, ya kan? Berarti torsi berat batang ditambah torsi beban sama dengan torsi akibat tali T. Kita pecah, ya kan, sesuai rumusnya ada. Nah, oke, kita beri partisi dulu. Nah, sehingga kalau kita pecah torsi untuk batang atau akibat berat batang, berarti kan W batang dikali R batang, ya kan, R tengahnya. Nah, ditambah dengan beban, berarti kan W beban dikali R si beban tadi ke poros, sama dengan torsi T, berarti kan tadi min, oke, kita sudah pindah ruas ya, berarti kan T dikali R T dikali sin theta. Nah, tinggal kita masukkan nilainya. Coba nilai sinnya, sin itu kan demi depan dibagi dengan miring. Nah, depan bagi miring atau demi ya, demi depan bagi miring, berarti kan nilainya depan sudut adalah 60 cm, samping sudut adalah 80 cm, sehingga didapat 3/4 nilai sinnya. Oke, kita masukkan. Nah, W untuk berat batang adalah 18, jarak garis gaya berat batang ke poros adalah 40 cm atau 0,4, ditambah dengan berat beban 30 Newton, dikali jarak garis gaya berat beban ke poros adalah 80 cm atau 0,8, sama dengan T yang dicari, jarak tali ke beban jarak tali ke poros juga 80 cm atau 0,8, sin theta nilainya tadi 3/4. Oke, kita kalikan. Berapa ya? 18 kita kali dengan 0,4. Nilainya adalah 7,2. Oke, 7,2 ditambah dengan 8 kali 3 24 ya. Oke, berarti kan 0,8 kali 30 24. Nah, sama dengan 0,8 bagi 4 itu 0,2 dikali 3 berarti 0,6 T. 7,2 ditambah 24 berarti 27 bukan ya, 31,2 ya kan, 0,6 T, sehingga nilai T, nilai tegangan talinya adalah 31,2 dibagi dengan 0,6. Oke, berapa ya kalau kita bagi 31,2 bagi dengan 0,6, hasilnya adalah 52 Newton. Nah, inilah besar nilai tegangan tali supaya sistem seimbang. Apa artinya seimbang? Berarti sistemnya tidak bergerak, torsinya 0, jumlah torsinya 0. Jadi batang ini naik tidak, turun pun juga tidak, ya diam tuh. Nah, karena dia setimbang. Nah, inilah materi tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, sebenarnya masih banyak tentang kesetimbangan benda tegar. Nantilah di video selanjutnya. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, ulang lagi videonya.
Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video pembelajaran fisika dari saya Pak SY. Support terus channel ini dengan cara like, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Nanti selanjutnya Bapak upload lagi materi tentang kesetimbangan benda tegar part 2 plus kesetimbangan benda titik atau titik berat. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran dari Bapak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.